wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar ragam motif batik Betawi. Simak terus videonya. Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Anak-anak, ada beberapa ragam batik yang harus kalian ketahui. Di antaranya ada batik tulis. Batik tulis atau dikenal juga dengan istilah batik halus dibuat dari kain putih bermutu tinggi dan membutuhkan keterampilan dan kecermatan dalam pengerjaannya dan memakan waktu yang berbulan-bulan. Corak batik harus ditulis menggunakan canting dan malam. Nah, anak-anak kalian lihat ya, itu pada gambar yang digunakan untuk menggambar namanya canting. Nama alatnya canting, sedangkan tintanya namanya malam. Itu adalah batik tulis ya anak-anak ya. Selanjutnya ada batik cap. Batik yang pembumbuhan malamnya dilakukan dengan cap, yaitu lempeng logam bermotif yang ukurannya bervariasi. Pengerjaannya lebih cepat daripada membatik dengan canting dan biayanya lebih murah. Nah, anak-anak seperti pada gambar ya yang kalian bisa lihat. Selanjutnya ada batik printing. Batik yang motifnya dihasilkan dengan mesin cetak tekstil. Batik printing bisa dibuat dalam jumlah banyak dan cepat, dan harganya lebih murah daripada batik tulis dan batik cap. Anak-anak, sekarang yuk kita simak ragam motif batik Betawi. Yang pertama ada motif ciliwung. Motif ciliwung merupakan motif batik yang menggunakan ide dari kehidupan masyarakat tepian Sungai Ciliwung. Motif batik memiliki arti dan harapan bagi siapa saja yang memakainya akan menjadi pusat perhatian. Selain itu, para pemakainya akan mendapat jalan rezeki yang lancar seperti aliran Sungai Ciliwung saat itu. Selanjutnya ada motif pucuk rebung. Motif pucuk rebung merupakan motif batik Betawi khas pesisir. Sesuai namanya, motif batik pucuk rebung menyerupai pucuk batang bambu. Motif ini menjadi seragam wajib saat pemilihan Abang None Jakarta dan biasa dipakai sebagai busana bawahan None Jakarta. Berikutnya adalah motif rasa mala. Motif batik rasa mala menggambarkan sejarah kedatangan bangsa Belanda di Sunda Kelapa. Daerah Sunda Kelapa saat itu masih berupa hutan belantara yang banyak ditumbuhi pohon rasa mala. Pada saat itu, masyarakat menganggap pohon rasa mala adalah pohon keramat. Batang pohon rasa mala berbau wangi, dan kulit kayunya dapat dijadikan kemenyan berbau wangi. Selanjutnya, motif Salaka Nagara. Motif batik Salaka Negara merupakan motif batik Betawi yang mengangkat cerita atau tema kerajaan pertama di tanah Betawi. Kerajaan tersebut didirikan oleh Aki Tirem pada tahun 130 Masehi. Penamaan Salaka Nagara berkaitan dengan kepercayaan masyarakat saat itu. Mereka menganggap jika Gunung Salak mempunyai kekuatan yang sungguh besar. Berikutnya ada motif Nusa Kelapa. Motif Nusa Kelapa mengambil pola atau ide desain dari peta Celia yang dibuat pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi.
Saat itu pemerintahan dipegang oleh Prabu Siliwangi. Berdasarkan peta tersebut dapat diketahui jika Jakarta sudah memiliki berapa nama, antara lain Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, dan terakhir Jakarta. Berikutnya ada motif loreng ondel-ondel. Motif loreng ondel-ondel diciptakan untuk mengangkat kesenian Betawi yang merupakan boneka ondel-ondel. Boneka ini dipercaya dapat dipakai sebagai penolak bala yang merupakan kutukan atau sifat buruk. Anak-anak, sekarang kita simak alat dan bahan yang digunakan untuk membuat batik tulis motif Betawi. Yang pertama ada kain mori. Kain mori ini biasa digunakan untuk membuat batik. Nah, sekarang banyak sekali kain yang digunakan untuk membuat batik. Ada kain sutra, ada juga kain katun. Tapi yang biasa sering digunakan adalah kain mori, karena kain mori ini mudah sekali untuk didapat. Selanjutnya ada, ini namanya adalah canting ya anak-anak. Canting adalah alat yang digunakan untuk mengambil lilin di dalam wadah untuk membuat motif pada kain. Nah, ini ya, dia ada gagangnya. Nah, yang namanya nyamplung itu adalah tempat untuk menaruh lilinnya. Sementara yang cucuk itu yang kecil di depan itu yang untuk menulis batiknya ya anak-anak ya. Berikutnya ada lilin batik atau malam. Nah, ini dia yang namanya malam. Malam ini digunakan untuk membuat motif pada kain. Caranya ini harus dicairkan terlebih dahulu, kemudian baru dilukiskan ke kain menggunakan canting. Seperti itu ya anak-anak. Lalu selanjutnya ada wajan dan kompor. Ini digunakan untuk mencairkan malam atau lilin batik. Dan terakhir, ini adalah larutan pewarna pakaian yang nantinya batik bisa berwarna dengan menggunakan larutan ini anak-anak ya. Nanti ini pewarnanya dicampurkan kepada air atau kepada malamnya. Seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah membuat batik. Yaitu yang pertama adalah membuat desain batik. Kamu bisa membuat berbagai macam desain batik sesuai dengan kreativitasmu. Atau kamu juga boleh membuat desain batik yang sudah ada. Membuat desain batiknya menggunakan pensil ya anak-anak. Selanjutnya adalah melukis di kain. Setelah membuat pola atau desain, kalian tebalkan motif tersebut dengan menggunakan lilin yang sudah dicairkan. Pada tahapan ini, kalian menggunakan canting. Selanjutnya adalah menutupi bagian putih. Nah, tahap selanjutnya ini menggunakan lilin. Maksudnya bagian putih adalah bagian yang nantinya tidak akan kita warnai dengan pewarna. Canting yang digunakan pada tahapan ini adalah canting yang halus. Sedangkan untuk bagian yang besar digunakan canting kuas. Tujuan dari proses ini adalah agar saat dilakukan pewarnaan menggunakan pewarna, lapisan yang diberi lilin tidak terkena warnanya. Begitu ya anak-anak. Langkah selanjutnya adalah pewarnaan kain. Proses pewarnaan pertama ini dilakukan pada bagian yang tidak tertutup oleh lilin. Celupkan kain yang sudah diberi lilin ke dalam pewarna tertentu. Setelah itu, keringkan dengan cara dijemur. Selanjutnya, melukis kembali dengan canting. Setelah kain kering kembali, langkah selanjutnya adalah
melukis kembali kain menggunakan canting. Tujuan dari tahapan ini adalah agar mempertahankan warna pada tahap pewarnaan pertama. Setelah itu, celupkan ke pewarna kedua atau tahap pewarna kedua. Selanjutnya, menghilangkan lilin. Setelah pewarnaan selesai, kita mulai menghilangkan lilin yang menempel pada kain. Caranya adalah dengan mencelupkan kain pada air yang sudah dipanaskan di atas tungku. Langkah berikutnya adalah membatik lagi. Setelah kain bersih dari lilin dan sudah kering, dilakukan lagi proses membatik menggunakan lilin. Tujuannya agar mempertahankan warna pada pewarna pertama dan kedua. Selanjutnya adalah proses ngelorot. Tahap ngelorot merupakan tahap merebus kain yang sudah berubah warnanya menggunakan air panas. Tujuan ngelorot adalah untuk menghilangkan lapisan lilin, sehingga motif yang sudah dibuat pada kain akan terlihat dengan jelas. Dan yang terakhir adalah mencuci kain batik. Setelah semua tahapan selesai, kita dapat mencuci kain batik dan menjemurnya sampai kering. Setelah kering, baru deh kain batik bisa digunakan. Begitu ya anak-anak proses pembuatan kain batik tulis. Anak-anak, berikutnya adalah nilai keteladanan dalam membuat kain batik Betawi. Yang pertama ada melestarikan budaya bangsa. Sebagaimana telah diketahui, batik merupakan salah satu budaya bangsa yang harus dilestarikan. Dengan mempelajari batik, berarti kita ikut melestarikan keberadaannya. Batik Betawi banyak yang belum mengenalnya. Dengan mempelajari batik Betawi, berarti telah turut mengenal dan melestarikan keberadaan batik Betawi. Selanjutnya adalah teliti. Motif batik merupakan hasil dari suatu objek, misalnya flora dan fauna. Untuk menghasilkan hasil karya yang baik dibutuhkan ketelitian tersendiri. Dalam menghasilkan sesuatu yang baik, kita harus mengerjakannya secara teliti. Dengan ketelitian, pekerjaan menjadi sempurna dan tidak perlu mengulang-ulang lagi, sehingga hasilnya dapat memuaskan. Yang terakhir adalah kreatif. Motif batik yang dihasilkan suatu daerah memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakatnya. Keberagaman motif inilah yang menunjukkan kreativitas masyarakatnya dalam menciptakan karyanya sekaligus menerjemahkan atas suatu keadaan. Begitu ya anak-anak. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari berbagai macam ragam motif batik Betawi dan bagaimana cara membuatnya. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih jawaban A, B, C, atau D. Nomor 1. Motif kain batik Betawi dipengaruhi oleh motif batik A. Petani, B. Pesisir, C. Pedalaman, D. Keraton. Nomor 2. Alat yang digunakan untuk menuangkan malam ke kain dalam bentuk lukisan batik adalah A. Pensil, B. Gayung, C. Canting, D. Kuas. Nomor 3. Kedatangan bangsa Belanda ke Sunda Kelapa digambarkan dengan motif batik A. Nusa Kelapa, B. Ciliwung, C.
C. Rasa Mala. D. Salaka Nagara. Nomor 4. Menggambar desain motif batik pada kain menggunakan A. Pensil, B. Kuas, C. Canting, D. Spidol. Nomor 5. Proses membatik dengan canting dinamakan batik. A. Cap, B. Lukis, C. Tulis, D. Cetak. Nomor 6. Proses menghilangkan malam atau lilin pada kain yang dibatik dinamakan A. Cap, B. Canting, C. Cetak, D. Ngelorot. Nomor 7. Terdapat gambar ondel-ondel dan berwarna cerah pada kain batik. Merupakan ciri khas dari batik daerah A. Solo, B. Jawa Barat, C. Yogyakarta, D. Betawi. Nomor 8. Proses membatik dengan menggunakan alat yang menyerupai stempel dari kuningan atau besi dinamakan batik. A. Cap, B. Lukis, C. Tulis, D. Cetak. Nomor 9. Motif batik Salaka Nagara diambil dari nama gunung A. Merapi, B. Salak, C. Rinjani, D. Kelut. Sepuluh. Motif batik yang menyerupai tanaman bambu adalah motif batik A. Rasa Mala, B. Nusa Kelapa, C. Pucuk Rebung, D. Ondel-ondel. Anak-anak, jika kalian sudah selesai, laporkanlah tugas kalian kepada Bapak Ibu guru kalian ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran PLBJ selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.